pemirsa, saya Dr. Elizabeth Clarissa Wawer, spesialis anak. Hari ini akan menjawab pertanyaan Anda mengenai mengapa vaksin COVID-19 pada anak usia 6-11 tahun itu penting. Yang pertama, Dok, kenapa anak usia 6 tahun sudah wajib menerima vaksin COVID? Apakah aman? Nah, jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia telah mengeluarkan rekomendasi untuk pemberian vaksin COVID-19 pada anak usia 6-11 tahun. Pertimbangannya adalah yang pertama bahwa proporsi pasien anak yang menderita COVID-19 ini sebesar 13%. Cukup besar ya. Yang kedua adalah bahwa anak juga dapat menderita sakit COVID-19 ini dan dapat menjadi media penular bagi keluarganya dan juga lingkungan di sekitarnya meskipun anak tersebut tanpa gejala. Yang ketiga adalah dengan dimulainya pembelajaran tatap muka, sehingga dipertimbangkan untuk mengurangi angka penularan daripada COVID-19 ini, maka direkomendasikan untuk pemberian vaksinasi COVID-19. Tentu yang keempat adalah untuk mengurangi transmisi atau penularan daripada COVID-19 ini. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, kondisi kesehatan yang seperti apa yang tidak dibolehkan menerima vaksin? Jadi ada 4 kondisi di mana anak tidak boleh menerima vaksinasi COVID-19 ini atau kontraindikasinya. Yang pertama adalah apabila ada riwayat reaksi anafilaksis atau reaksi alergi berat pada anak pada vaksin sebelumnya. Yang kedua adalah apabila pada anak mengalami adanya penyakit saraf. Contohnya adanya menerima sindrom Guillain-Barré, lalu adanya miastenia gravis, dan juga pernah didiagnosis dengan encephalomyelitis. Yang ketiga adalah apabila anak tersebut sedang mendapatkan pengobatan dengan obat-obatan yang menurunkan imunitas atau kekebalan tubuh, seperti imunosupresan maupun obat sitostatika. Yang keempat, apabila pada anak dalam 7 hari terakhir itu dirawat di rumah sakit ataupun mengalami kegawatan. Contohnya ada mengalami sesak nafas, lalu kejang, kemudian penurunan kesadaran, lalu adanya tremor, darah tinggi, dan lainnya. Ada lagi pertanyaan yang masuk nih, apakah nantinya anak usia 6-11 tahun ini juga akan menerima booster? Jadi saat ini yang direkomendasikan untuk diberikan pada anak usia 6-11 tahun adalah vaksin COVID CoronaVac yang produksi dari Sinovac. Dan vaksin ini diberikan melalui suntikan intramuskular atau suntikan ke otot, yaitu dapat di lengan atas, kiri, ataupun kanan pada anak. Diberikan sebanyak 0,5 cc dan diberikan 2 kali dengan selang waktu atau jarak 4 minggu. Pada penelitian didapatkan bahwa pada pemberian yang pertama vaksin COVID-19 ini ternyata angka titer antibodi atau kekebalan yang didapatkan itu tidak cukup untuk melindungi anak. Sehingga dari penelitian yang kedua, setelah suntikan yang kedua diberikan dengan jarak 4 minggu, ternyata memberikan kadar imunoglobulin G atau antibodi yang cukup nih untuk melindungi anak. Sehingga vaksin COVID harus diberikan 2 kali dengan jarak 4 minggu. Untuk pertanyaan selanjutnya yang masuk, kondisi after vaksin apa yang harus diwaspadai oleh orang tua? Seperti pada semua vaksin lainnya, bahwa setelah penyuntikan vaksinasi, maka anak itu harus dipantau selama 15-30 menit. Apakah ada reaksi alergi berat atau reaksi anafilaksis yang terjadi? Jadi anak harus menunggu dulu di tempat penyuntikan, baru kemudian apabila tidak ada reaksi apapun, anak boleh pulang. Dan ketika sudah di rumah, anak juga harus dipantau apakah ada KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang terjadi. Pada penyuntikan vaksin COVID-19 ini, reaksinya yang mungkin terjadi adalah berupa demam atau peningkatan suhu tubuh, kemudian lemas, sakit kepala, dan
Untuk pertanyaan yang masuk, ada artikel yang mengatakan bahwa anak-anak tidak perlu disuntik vaksin COVID karena anak-anak punya kekebalan yang kuat. Bagaimana menurut dokter? Memang benar untuk angka kesakitan pada COVID-19 ini lebih banyak pada dewasa dibandingkan pada anak-anak. Tetapi yang harus kita ingat adalah untuk mencapai kekebalan imunitas atau dari komunitas ini atau herd immunity, maka tetap setiap anak maupun dewasa itu harus mendapatkan vaksinasi. Dan juga bahwa pada anak, meskipun jarang terjadi, angkanya kasusnya lebih kecil dibandingkan dewasa, tetapi tetap dapat menderita penyakit COVID-19 ini, dan yang terpenting dapat menjadi penular bagi anggota keluarganya maupun lingkungan sekitarnya. Jadi dapat menularkan juga kepada dewasa dan juga lansia. Dok, boleh nggak di kondisi pandemi ini anak saya minum multivitamin setiap hari? Untuk kebutuhan dari anak, yaitu ada nutrisi namanya makronutrien dan juga mikronutrien. Jadi kebutuhan itu kita dapatkan adalah dari nutrisi sehari-hari atau asupan anak yang memenuhi dari asupan nutrisi harian atau recommended dietary allowance atau RDA. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini, maka anak harus memakan makanan yang bervariasi, yaitu untuk bervariasi warna, juga yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, kemudian ada sayuran dan juga buah-buahan. Untuk multivitamin, apabila memang dibutuhkan, maka multivitamin ini boleh diberikan tetapi sesuai dengan dosis yang dianjurkan, dan tentunya harus berkonsultasi dahulu dengan dokter spesialis anaknya. Untuk pertanyaan selanjutnya yang masuk adalah, apakah anak sudah boleh untuk bermain di taman bermain atau playground dan juga berenang ya setelah mendapatkan vaksinasi? Tetap untuk melindungi anak dan juga dari COVID-19 ini, kita tetap harus menerapkan 5M meskipun telah divaksinasi. Jadi anak boleh saja berenang dan juga bermain di playground, tetapi perhatikan, kita harus, apabila anak di atas usia 2 tahun, tentu anak tetap harus menggunakan masker. Kemudian tetap protokol kesehatan juga diterapkan. Jadi kita harus menjaga jarak juga 1-2 meter dengan anak lainnya, termasuk pada saat juga berenang dan juga bermain di playground. Dan juga apabila dibutuhkan dapat kita ajarkan kepada anak untuk mencuci tangan atau menggunakan alkohol sebagai pengganti cuci tangan. Untuk pertanyaan yang masuk selanjutnya, dok, anak saya ada pilek sedikit, apakah boleh divaksin COVID? Untuk orang tua yang memiliki anak usia 6-11 tahun yang akan diberikan vaksinasi COVID, maka pastikan anak dalam keadaan fit atau sehat sebelum menerima vaksin COVID-19 ini. Sebelum diberikan vaksin COVID, semua anak akan dilakukan screening, yaitu mengenai kondisi kesehatannya. Dan screening ini dilakukan oleh tenaga kesehatan sebelum menerima vaksinasi. Di sana juga akan ditanyakan apakah sedang mengalami demam, batuk, pilek. Apabila ada, maka sebaiknya imunisasi ini dapat dipertimbangkan untuk ditunda dan kemudian diobati terlebih dahulu. Ada pertanyaan selanjutnya yang masuk. Apakah setelah menerima vaksin COVID, anak sudah lebih aman bagi anak ada di keramaian di ruang tertutup seperti mal? Memang saat ini untuk efektivitas dari semua vaksin, termasuk vaksin COVID-19 ini, belum ada yang mencapai 100%. Jadi selain mendapatkan vaksin COVID-19 ini, maka tetap harus menerapkan 5M, yaitu yang pertama adalah mencuci tangan, kemudian yang kedua adalah tetap kita menggunakan masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima itu adalah kita harus mengurangi mobilitas. Jadi tetap kita harus terapkan 5M meskipun pada anak dan juga dewasa telah divaksin COVID-19 ini untuk menghindari penularan dari COVID. Buat yang masih bingung jenis vaksin apa yang aman untuk anak, berikut daftarnya. Untuk pertanyaan yang masuk,
Mengapa anak usia balita belum boleh menerima vaksin COVID? Untuk saat ini, vaksin COVID memang kita harapkan sudah bisa menjangkau semua usia ya, mulai dari bayi, anak, remaja, dan juga dewasa. Tetapi untuk vaksin COVID ini dapat digunakan dan juga dapat diterapkan di masyarakat, tentu melewati berbagai penelitian dan juga uji klinis. Apabila vaksin tersebut aman dan juga melewati uji klinis 3 fase, maka vaksin tersebut boleh digunakan. Sampai saat ini, yang boleh digunakan adalah vaksin untuk dewasa, remaja, dan kemudian saat ini adalah untuk usia 6-11 tahun. Sedangkan untuk di bawah 6 tahun belum ada penelitian yang memadai. Kita berharap semoga memang setelah ada uji klinis dan juga dinyatakan aman, vaksin tersebut dapat menjangkau semua usia. Pertanyaan yang masuk selanjutnya adalah, obat-obatan apa saja yang harus disiapkan oleh orang tua sebelum anak divaksin COVID? Untuk obat-obatan secara khusus tidak ada yang perlu disiapkan. Tetapi apabila orang tua yang mau menyiapkan, kita memperhatikan gejala anak, yaitu karena vaksin COVID ini dapat menimbulkan gejala seperti demam, maka boleh saja untuk orang tua menyiapkan obat penurun panas. Dan juga ada kemungkinan terjadi reaksi KIPI seperti adanya pembengkakan, kemudian nyeri dan juga kemerahan pada lokasi suntikan, maka dapat menyiapkan kompres dingin yang akan dikompres pada lengan yang disuntik tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya yang masuk, Dok, saya mau ajak anak saya usia 7 tahun untuk liburan keluar kota. Kebetulan dia habis vaksin COVID. Apakah aman? Untuk vaksin COVID pada usia 6-11 tahun ini, setelah penyuntikan vaksin, maka anak boleh saja untuk beraktivitas sehari-hari seperti biasa. Tetapi tetap perlu diperhatikan apakah ada keluhan yang terjadi pada anak. Jadi untuk diperhatikan mulai dari penyuntikan tersebut sampai sekitar 2-3 hari setelahnya, yaitu apakah ada demam, kita harus mengukur suhu tubuhnya, kemudian apakah ada nyeri kepala, nyeri otot, lalu lemas, dan juga pembengkakan dan nyeri pada lokasi penyuntikan. Nah, kemudian untuk kita sampai saat ini kita masih mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan 5M ya. Jadi apabila memang tidak diperlukan, maka sebaiknya kita mengurangi mobilitas. Untuk pertanyaan selanjutnya yang masuk, Dok, anak saya baru divaksin lalu sekarang seperti flu. Bagaimana ya, Dok? Apabila ada keluhan pada anak setelah penyuntikan vaksin COVID ini seperti pilek atau flu, maka kita harus melihat dahulu apakah gejala pada anak ini merupakan pilek yang diakibatkan oleh hal lain. Contohnya adalah berbagai virus dapat menyebabkan pilek pada anak seperti rhinovirus, lalu ada adenovirus, influenza virus, dan juga berbagai virus lainnya, serta juga ada infeksi bakteri. Nah, apabila anak menderita flu atau pilek setelah penyuntikan, mungkin saja anak sudah terinfeksi oleh virus bakteri tersebut sebelum mendapatkan vaksinasi, tetapi anak masih berada dalam masa inkubasi sehingga anak belum bergejala dan kemungkinan baru menimbulkan gejala kebetulan saja bersamaan dengan vaksin COVID tersebut diberikan. Apabila ada pilek ataupun flu, maka anak boleh dibawa periksa ke tenaga kesehatan. Semua obat atau vaksin pasti ada efek sampingnya. Untuk efek samping Sinovac, berikut diantaranya. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa
Saat ini telah direkomendasikan vaksin COVID-19 bagi anak usia 6 sampai 11 tahun. Maka bagi orang tua yang memiliki anak usia rentang usia ini, yaitu 6 tahun ke atas sampai 11 tahun, maka persiapkanlah anak untuk menerima vaksin. Yang pertama, carilah jadwal untuk di daerah setempat, kapan jadwal penyuntikannya. Yang kedua adalah pastikan anak dalam keadaan sehat dan juga fit sebelum menerima vaksin COVID-19 ini. Dan kemudian adalah apabila pada anak-anak yang menderita penyakit kronis atau adanya komorbid. Apabila memiliki penyakit komorbid yang terkontrol, maka anak tetap boleh mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Tetapi untuk penyakit-penyakit lain yang belum diketahui dan juga belum terkontrol, maka lebih baik untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis anaknya. Baru kemudian kita dapat menjelaskan sebagai orang tua kepada anak tentang pelaksanaan vaksin COVID-19 ini, bahwa penyuntikan akan dilakukan 2 kali, kemudian yang disuntik adalah bagian lengan atas, sehingga anak dapat juga mempersiapkan diri untuk menerima vaksin COVID-19 ini.